Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaifan Hamidah dari kelas Farmasi B, ingin menjelaskan materi tugas akhir yang diberikan oleh Ibu Periski Ladina Kalipula, MSc, yang berjudul Sintesis Protein. Dan saya akan menjelaskan secara singkat apa itu replikasi, transkripsi, dan translasi. Saya akan menjelaskan pengertian dari sintesis protein, yaitu proses pembentukan partikel protein yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Dalam proses sintesis protein, molekul DNA adalah sumber pengodaan asam nukleat untuk menjadi asam amino yang menyusun protein, tetapi tidak terlibat secara langsung dalam prosesnya. Selanjutnya, replikasi DNA sendiri adalah proses penggandaan rantai ganda DNA pada sel. Replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariota terus-menerus melakukan replikasi DNA. Pada eukariota, waktu terjadi replikasi DNA telah diatur, yaitu pada fase S, yaitu siklus sel. Sebelum mitosis atau meiosis, penggandaan tersebut memanfaatkan enzim DNA polimerase yang membantu pembentukan ikatan antara nukleotida penyusun polimer DNA. Proses replikasi DNA dapat pula dilakukan in vitro dalam proses yang disebut reaksi berantai polimerase. Selanjutnya ada transkripsi, yang dimana dilihat dari namanya, yaitu transkripsi dapat diketahui bahwa dalam proses ini terjadi penyalinan sebagian DNA. Kenapa harus disalin? Biar apa coba? Jadi begini ya, DNA itu terletak di nukleus, sedangkan proses pembentukan protein berlangsung di ribosom yang letaknya di sitoplasma dan tidak dapat bergerak sendiri menuju ke ribosom hingga dibutuhkan fasilitator, yaitu RNA polimerase, untuk datang ke DNA, membuat cetakannya dan menyuruhnya pergi ke ribosom. Di dalam transkripsi terbagi jadi 4 bagian. Yang pertama, di dalam nukleus, RNA polimerase akan memisahkan untaian DNA menjadi 2 dengan cara bergerak dari terminator ke promoter. Yang kedua, ada ketika DNA polimerase sampai di promoter, maka proses ini dinamakan inisiasi. Selanjutnya yang ketiga, RNA polimerase akan kembali berjalan menuju ke terminator dan akan membentuk mRNA. Proses ini dinamakan elongasi. Yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu ketika RNA polimerase dan mRNA telah sampai di terminator, maka proses transkripsi selesai. Terminasi adalah proses akhir dari transkripsi. Selanjutnya ada translasi, yang dimana ketika mRNA terbentuk, maka mRNA atau RNA messenger atau mRNA, yaitu pembawa pesan, bisa membawa kode hasil salinan DNA ke ribosom. mRNA berisi kumpulan dari kodon-kodon DNA. Setelah tiba di ribosom, maka proses translasi dapat dimulai. Translasi merupakan proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Dan translasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada translasi, adalah inisilasi. Pada tahap ini, kodon pertama mRNA yang berbentuk dengan ribosom disebut kodon start. Kodon start ini adalah AUG. Yang kedua ada elongasi, yaitu pada tahap ini kodon yang membawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Dan yang ketiga ada terminasi, yaitu proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Kodon stop ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Yang menjadi kodon stop ada AUU. Gimana sekarang? Kalian sudah tahu kan mengenai bagaimana tahapan sintesis protein? Secara singkat, sintesis protein itu merupakan proses pembentukan protein dari DNA oleh RNA yang tahapannya terdiri dari transkripsi dan translasi. Setelah mempelajari sintesis protein, kita dapat tahu bagaimana proses perubahan gen dari DNA sampai menjadi protein.